Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan di segmen ini kami membuka dialog interaktif buat Anda. Silahkan saja untuk partisipasi Anda di line telepon 0813 27 56 2763. Dan tayangan ini dapat juga Anda saksikan di YouTube Aceh TV live streaming. Tadi sempat kepotong ya Pak Dekan, bagaimana kemudian kita bisa menjawab tantangan ini. Apalagi harus selesai, ya katakanlah harus semua lembaga bank, non-bank juga, koperasi dan lain sebagainya itu harus di Januari 2022 harus kemudian semua syariah. Baik, Indah. Yang pertama begini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Hafaz tadi, limit waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang sampai 4 Januari 2022. Dari segi bank yang sering berkomunikasi dengan kami, bahkan kerjasama dengan kami, nah kira-kira bulan 9 yang September yang tahun yang lalu, kami ada kuliah umum dengan salah satu bank, ya, salah satu bank nasional, itu menyampaikan, Pak, kami semuanya hampir 90% sudah selesai persoalan migrasi terkait dengan persoalan dari konvensional ke syariah. Hampir 90%. Sudah 90%. Tinggal perusahaan yang ada hal misalnya kan nasabahnya besar, ada misalnya waktu itu disampaikan ada dari kepolisian, dari PT Harun misalnya, itu kan rame itu kan. Jadi karena migrasi itu karena alamat sebagian mereka sudah pensiun, sudah apa kan beda-beda alamat. Nah dari situ yang sedikit kendala. Tapi mereka secara nasional regulasi mereka terima. Tapi ini kan proses. Nah pada saat kita bijaksana melihat proses, nah proses ini terkait dengan teknis. Nah teknis ini terkait dengan sistem, terkait dengan mesin, terkait dengan sumber daya insaninya. Nah, kemudian jam kerjanya juga. Pada saat sesuatu migrasinya rame-rame, kan tenaga manusia juga akan terbatas. Nah kerjanya akan tetap sampai jam 3 sore misalnya kan. Nah jadi disitulah proses-proses. Nah satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi mesin ATM misalnya, ada juga yang mengeluh bahwa ini dengan acara begini antriannya panjang. Nah saya kira ini kan tidak selamanya seperti ini. Insya Allah bank-bank nasional itu yang modalnya besar, dan tahun depan kita lihat ya nanti setelah Januari 2022 gimana kejadiannya. Baru kita bisa menjudge apakah itu kesalahan di lembaga keuangannya, nggak peduli Pak Hafaz kan, atau bagaimana. Nah, jadi kita kan masih terlalu prematur saya kira. Nanti tunggu dulu Pak Dekan, tunggu dulu sampai 2022. Ya, misalkan ini sekarang kan kalau saya bandingkan seperti yang saya katakan tadi, Oktober 2020 kemarin kami waktu ada kuliah umum saya dengan salah satu lembaga keuangan nasional kita berbincang. Pada saat itu Bapak itu baru pindah ke Aceh, ya ngomong, saya tanya, saya waktu itu mewakili masyarakat yang mengeluh. Ya kan dengan keadaan seperti itu, saya tanya, enggak Pak katanya, ya kan enggak seperti itu. Nah kalau ada itu ya diakui juga misalnya ada sedikit kendala antrian, ya itu ya. Tapi maksudnya tidak sebagaimana sebagian orang yang sinis seolah-olah seperti itu. Kemudian beliau balik bertanya pada saya, kalau kita kembali pada regulasinya akan deadline kan pada tanggal 4 Januari 2022. Sekarang itu maksudnya waktu dulu kan, waktu Oktober dulu. Kami masih punya waktu 1 tahun 2 bulan lagi. Sementara perusahaan sudah 90%. Nah itu kata Bapak dari Bank Nasional. Bank Nasional. Bagaimana untuk yang lainnya misalnya? Katanya kecil. Persoalannya begini, kalau kita lihat misalnya taruh aja misalnya Bank Aceh, ya kan? Bank Aceh pun sekarang Pak Gubernur Pak ya selaku pemegang saham 51% pemegang saham terbesar dalam konversi dalam bulan tahun kemarin juga bulan 9 ya, bulan 9 kita diundang, dan juga meminta untuk menyediakan teknologi yang paling tinggi untuk saat ini apa yang bisa sehingga bisa memanjakan nasabah dan mematahkan ya kan mematah persepsi nasabah yang sih terhadap itu. Nah kan maksudnya ya antrian panjang begitulah. Nah kan itu kalau bagi saya itu sunatullah, sangat sunatullah.
karena saya juga dulu pernah waktu tahun 98 pada saat terjadi resesi kan, saya antri panjang waktu itu. Yang sangat sedih lagi, saya membeli susu anak, 3 orang lagi habis duit di ATM. Nah kan bagaimana di panjang 20 orang lebih kan, bahasanya itu habis duit. Jadi itu kenyataan. Itu pengalaman kan? Ya, Pak, ya? Pengalaman, saya juga mengalami pengalaman seperti itu kan. Jadi saya kira sunatullah sajalah, ya kan, kita berproses. Nah nanti ketika sudah 4 Januari 2022, bank nas yang besar itu, bank nasional maksudnya, jangan bank nas, pikir apa bank nas, bank nasional yang besar atau Bank Aceh ya sebagai bus bank umum itu. Yang besar bisa menyediakan itu. Nanti setelah itu baru kita akan mau komplain, mau apain kan ya, saya kira kan sejarah akan menjawab semua itu. Berarti berproses dulu baru nanti ini kan, kenapa kita terlalu sinis. Baik. Ya kan. Lalu pula sedikit ini apa, ketika mesin ATM pun kan bukan umat Islam yang buat, kita beli teknologi pada orang. Nah kan, jadi saya kira banyak hal ya kan, banyak hal yang harus kita bijaksana. Jadi jangan salahkan ininya ya, jangan Pak, salahnya, jangan salahkan itu kan, karena saya langsung nanya, seperti saya katakan tadi, saya tanya, mungkin kami akademisi yang sering berhubungan dengan masyarakat awam di pasar kan, kenal sama kita, kemudian ditanya, Ceki kenapa begini kan, kita kan bisa lah memberikan sebuah informasi yang meyakinkan, dan itu bukan informasi dari tangan keberapa, tapi informasi dari tangan yang pertama yang mengelola itu. Saya kira. Pak Dr. Hafaz, bagaimana kemudian peta, peluang dan tantangannya? Kalau tadi misalkan kata Pak Dekan, kejadian-kejadian yang di lapangannya, di masyarakat, misalkan masalah ATM atau misalkan masalah akad, apakah baik dari konvensional dan syariah? Tapi kita jawab nanti ya Pak, kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Kak Cut, Banda Aceh Hajaya. Silakan, Kak Cut. Aduh, karena suara aku lemah, pipinya besarin dulu. Nggak dengar. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari warga Kampung Mulia. Salam sehat ya. Kampung Mulia. Amin. Pertanyaannya gini loh Pak, saya punya anak, punya patah beasiswanya. Jadi minta solusinya katanya harus ke Medan. Jadi kan itu kok susah sekali baru kartu patah udah ke Medan, gimana syariatnya? Oke. Jadi kan harus kemana yang laporin ini atas beasiswanya loh Pak. Okay. Jadi katanya orang yang bilang harus ke Medan. Jadi kalau di sini gimana bisa dia laporkan gitu. Tapi anak-anak kemarin pulang, kayak mana nih Mak? Udah kan, siapa tahu TV Aceh punya solusi, saya bilang. Minta dikabarin ya Pak ya. Baik, itu saja. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cu di Kampung Mulia. Ini persoalan-persoalan nih Pak yang terjadi di masyarakat kemudian. Gimana Pak Dokter? Ya, ini persoalan-persoalan teknis yang menjadi bagian dari pelayanan bank ya. Artinya ketika bank mengambil sikap untuk melakukan konversi ya, pengalihan ataupun migrasi nasabahnya dari konvensional ke syariah. Nah, bank-bank ini juga diminta untuk tetap memberikan pelayanan prima. Nah, termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Cut ya. Ada permasalahan tadi kartu ATM-nya patah gitu kan. Nah, ini asumsi saya adalah itu kartu ATM bank konvensional ya. Nah, sebenarnya bisa diselesaikan di Banda Aceh karena tidak semua ketika proses penutupan tadi tidak semuanya ditutup di Aceh, tapi ada tetap yang tinggal di Aceh. Itu bisa diselesaikan ada satu bank pusat ya yang tetap beroperasi di Aceh, di Banda Aceh. Nah, itu bisa diselesaikan di situ. Itu bank nasional katakan. Yeah. Kalau bank nasional masih bisa. Yeah, sampai bisa. Sebelum 2022. Iya. Yeah. Nah, kemudian mungkin solusi yang kedua adalah dimigrasikan saja dari rekening konvensional pindah ke rekening syariahnya. Nah, artinya dia semua dana yang ada di konvensional itu akan dimasukkan ke rekening baru, rekening syariah atas nama orang yang sama, kemudian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas baru di bank syariah, akan mendapatkan buku tabungan baru bank syariah, akan mendapatkan ATM syariah juga. Nah, artinya tidak ada yang rugi. Okay. Nah, kecuali kalau memang ingin tetap mempertahankan rekening konvensional itu, nah itu masih sampai hari ini masih difasilitasi dengan tetap ada satu kantor fungsional ya yang beroperasi di Banda Aceh, tapi kita tidak tahu itu sampai kapan akan ada. Karena ya ketika bank konvensional ini tidak ada lagi bisnis di Aceh, maka secara perlahan-lahan mereka akan menarik seluruh kantornya pindah begitu.
Baik, berarti memang tadi solusinya ya Pak ya. Jadi bagaimana kemudian bisa mengalihkan rekeningnya mengalihkan ke Kacut rekening dari syariah. konvensional ke syariah, dan dananya juga masih bisa ditarik dan utuh. Kalau Pak ada tambahan Pak Rekan? Saya kira begini ya, ini barangkali bicara bukan dalam perspektif duit saja ya. Saya kira apa salahnya, ya kan, mencari kemudahan yang ada. Artinya memindahkan saja rekening dari konvensional ke syariah, apa salahnya? Atau apa kendalanya? Atau apakah karena tuntutan nuraninya yang begitu concern dengan konvensional? Nah, sementara ketika bicara masalah harta dalam Islam itu kan bukan bicara harta tapi di balik harta dalam konsep ekonomi Islam itu kan ada nilai ibadah. Jadi kenapa sesuatu yang sudah ada, yang sudah mudah itu dia sendiri mencari mencari kesusahan. Misal kalau tadi Pak, misalnya seperti tadi kan, dalam Islam itu ada sebuah kaidah yasiru wala tu'asiru, permudahkanlah yang persulit. Kan sekarang kalau misalnya kalau lah kan, seperti yang dikatakan Pak Dr. Rafa tadi, tidak ada lagi operasional kantor bank konvensional Singaru, kemudian berapa ongkos, kemudian disuai macam-macam, apa salahnya langsung pindah selesai, ya kan? Itu mencari jalan ini kan, ataupun terlalu banyak duit barangkali atau gimana, wallahu alam kan. Tapi misalnya kenapa kita menyusahkan diri dengan hal yang seperti itu, ya kan? Oh, tadi mungkin beasiswa Pak ya, saya anaknya dapat beasiswa, mungkin tadi bisa ya, saya kira kan bisa kita kan bisa melapor, misalnya kalau misalnya terlalu nyelimut begitu, lapor aja ke BI misalnya atau ke OJK kan, biar mereka lembaga yang seperti itu kan yang akan memberi solusi bagaimana atau menangani atau menegur dan sebagainya. Saya kira banyak kok pelayanan yang bisa diberikan, tapi kadang-kadang karena orang tidak tahu, kemudian tidak bertanya kemana. Nah, kemudian bisa juga mungkin pelayanan di bank konvensional tersisa itu tidak memberikan pelayanan yang seharusnya kan. Jadi itu bisa terjadi seperti itu. Baik, kita balik ke tadi Pak, bagaimana kemudian peta peluang dan tantangannya untuk kanun syariah ini? Karena seharusnya memang kita kalau tadi di awal bahasanya Pak Dekan, harusnya kita di kiblat yang sama. Tapi bagaimana kita sudah terlanjur di konven, bagaimana kemudian? Iya, ini kan artinya Aceh sudah bersikap ya, sudah mengambil sikap bahwa kita akan menempuh jalur syariat. Nah, ini dalam kerangka besar juga pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh. Nah, sebelumnya kan kita pelaksanaan syariat ini lebih fokus ke dimensi hukumnya, ke ranah hukumnya, ya, dengan berbagai macam pelaksanaan hukuman, begitu kan. Nah, akhir-akhir ini ternyata pelaksanaan syariat Islam kita juga sudah berpindah menjadi lebih luas ya, ke dimensi ekonomi. Nah, dimensi ekonomi, dan itu terjadi 2 tahun yang lalu, 2016 ya, artinya 2 tahun sebelum kanun lembaga keuangan syariah ini lahir. Nah, 2016 Aceh sudah membuat 2 terobosan di situ. Yang pertama, proses konversi bank milik daerah, Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Yang kedua, lahir kanun yang juga penting ya, kanun sistem penjaminan produk halal. Nah, sistem penjaminan produk halal ini menginginkan seluruh produk ya, makanan atau apapun yang ada di Aceh ini itu harus halal. Artinya masyarakat Aceh hanya mengkonsumsi produk-produk yang halal, dan itu dijamin di dalam kanun. Awal lahir penjaminan produk halal ini atau yang KLKS Pak? Itu tahun yang sama. Oh, tahun sama. Dengan Bank Aceh tahun yang sama. Okay. Nah, kanun lembaga keuangan syariah kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2018. Nah, artinya kan ya kita sedikit demi sedikit pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini sudah semakin melebar ya, semakin melebar ke berbagai dimensi kehidupan. Nah, kita berharap tidak berhenti di dimensi ekonomi, juga ke dimensi pendidikan, ke dimensi sosial dan seterusnya. Nah, di dimensi ekonomi saja Aceh juga sudah mengembangkan ya pariwisata halal, pariwisata syariah. Di tahun 2019 Aceh sudah meluncing Aceh Halal Tourism. Nah, artinya Aceh ingin membangun image bahwa inilah daerah yang dimana masyarakat dunia dapat menikmati wisata, tapi wisata yang halal, wisata yang syar'i. Nah, itu jadi brand Aceh. Yang sebelumnya kan brand kita The Light of Aceh ya. Nah, sekarang brand kita sudah menjadi Aceh Halal Tourism. Tapi ini tidak terlalu berkembang karena mungkin faktor COVID ya, 2020 kita COVID, kemudian industri pariwisata juga turun kan.
Nah, ini menjadi keunikan distingsi yang dibangun oleh Aceh untuk menjadi brandnya, brand daerah. Nah, jadi saya pikir ya, kita tidak boleh melihat ataupun tidak patut melihat syariah ini sebagai hambatan ataupun sekatan-sekatan yang dapat memperlambat pembangunan Aceh. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa menjadikan syariah ini sebagai potensi, peluang untuk menjadikan perekonomian Aceh lebih bagus gitu. Potensi dan peluang untuk perekonomian lebih baik, Pak. Tapi bagaimana kemudian kita tantangannya sebesar apa? Kalau sebesar apa kita bisa bebas dari riba, Pak? Iya, tantangannya itu sangat besar ya. Seperti tadi ada tantangan teknis. Nah, tantangan yang lain seperti misalnya kita belum berada pada level yang sama tentang kesadaran riba ini, ya, kesadaran untuk meninggalkan riba. Artinya masyarakat kita sebagian masih belum siap mungkin ataupun masih belum paham ya, apa itu riba. Kenapa harus ditinggalkan riba ini? Nah, kemudian ya mindset di kalangan perbankan ya, bankir kita juga mungkin masih belum berada pada level yang sama juga. Ada masih yang beranggapan bahwa tidak masalah ya, bertransaksi dengan riba. Kemudian tantangan-tantangan yang lain seperti misalnya kondisi kehidupan ekonomi kita saat ini. Aceh masih berada pada garis kemiskinan yang tinggi, tertinggi di Sumatera. Nah, sebagian khawatir juga ya, kalau Aceh mengambil sikap untuk melakukan proses konversi ini, nah justru akan memperparah kemiskinan Aceh. Nah, itu menjadi tantangan yang harus kita jawab ya, bersama. List tantangannya banyak nih Pak Dekan. Gimana kemudian peluang yang bisa kita, karena memang kalau dari konsepnya ini berkeadilan, kemudian kebersamaan, tapi bagaimana kemudian kanun ini bisa menjawab itu Pak, untuk peluang ini? Saya kira pertama begini, ini sebagaimana saya sebutkan tadi, inilah bagian pada kiblat tadi. Kenapa kita sholat kita begitu yakin, ya kan, dengan satu kiblat, dengan kita berusaha sekusyuk mungkin untuk mendapatkan pengesahan atau keridhaan Allah, sehingga yang sholat saya barusan diterima sama Allah begitu. Nah, tapi kenapa di satu sisi lain ketika bermuamalah kita tidak yakin dengan punya Allah? Ini saya kira PR yang paling besar hari ini itu saya kira. Ya kan, orang berpikir ya kan, karena begini, ini secara logika kita pakai hitung-hitungan, ya kan. Salat itu paling banyak ibadah pribadi kita lakukan satu hari satu malam itu cuma 1 jam, ya kan. Mungkin salat subuh berapa menit, semua anggap berzikir semua anggap ya 1 jam. Jadi tinggal 23 jam lagi, 23 jam dibagi 8 jam tidur. Ya kan, sekitar 8 jam atau 7 jam kita berinteraksi. Interaksi dalam bahasa Arab itu artinya bermuamalah. Kalau secara sederhana saya ingin umpamakan begini. Setelah subuh, setelah kita bangun tengah malam, pertama sekali kita berinteraksi dengan kamar mandi. Ya kan, itu kita bermuamalah kamar mandi. Kemudian dengan Pepsodent. Kemudian dengan Pepsodent itu dengan sabun cuci tangan semuanya. Kemudian kita berwudu, sholat. Apakah sholat apalah kan? Apakah sholat tahajud atau sholat subuh ke masjid dan sebagainya. Dari situ kemudian kita pulang, kemudian kita makan, kita tanya anak sudah bangun bla 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 semuanya kan, sudah makan dan sebagainya. Kemudian kita pergi kantor melaksanakan tugas. Itu kan semua interaksi kita kan. Nah, pada saat interaksi itu tidak punya nilai pengabdian kita, bahwa kita lakukan ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, nggak ada lillahi rabbil alamin, berarti kita melaksanakan sesuatu ya sebatas tugas, sebatas kewajiban, sebatas dapat gaji, tapi tidak ada yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah kan, jadi misalnya kita jualan, nah jadi jualannya jual beli 1.000 jual 1.000 itu gitulah, jadi kan hanya nilai material toh, tidak ada nilai kita itu. Harus yakin ya, ya, yakin. Baik, kita nggak telepon ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan Rudi di Ulikaring, Bu. Dengan siapa? Rudi di Ulikaring. Baik, silakan Pak Rudi. Jadi gini Pak, saya kan pedagang pulsa ini. Kan bank tutup jam 1 siang, Sabtu dan Minggu juga nggak buka. Sedangkan saya perlu store tunai setiap hari, karena kan jualan saya setiap hari nih. Sementara bank syariah tidak tersedia store tunai. Kan ini menghambat penjualan saya Pak. Untuk pada hari Sabtu dan Minggunya. Itu bagaimana Pak? Baik, itu saja Pak Rudi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi di Ulekaring.
Ini juga masalah teknis Pak. Sabtu Minggu bank tutup, tapi Pak Rudi juga harus setiap hari menjalankan roda jualannya tadi. Ini gimana? Saya kira begini. Yang pertama Pak Rudi untuk menyiapkan uang sebelum hari Sabtu, hari Ahad, karena bank itu kan disediakan bagaimana caranya. Karena kalau misalnya sebuah keyakinan perputaran uangnya pasti, kemudian beliau kan punya kawan, punya siapa kan untuk meminjam sebentar atau gimana lah caranya kan, saya kira itu bisa. Nah kalaupun itu masih belum bisa, bersabarlah sebentar ya kan, sampai kita ini kalaupun mungkin merasa bagi orang bisnis itu perputaran uang itu kan harus setiap saat. Nah mungkin beberapa saat lagi kan semuanya kan akan tuntas, karena pun lembaga keuangan yang ada di sini, misalnya Lembaga Keuangan Nasional itu kan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena inilah tuntutan. Ya kan, tuntutan nasabah sebelum mereka juga nanti sekarang kan ada pilihan-pilihan. Mungkin nasabah bisa jadi nasabah dari bank A pindah ke ini, ya kan, bisa dia meskipun sama-sama BSI misalnya kan, tapi mereka ngelihat mana yang lebih banyak itunya kan. Nah jadi kekurangan ada peralihan nasabah juga aku akan berakibat pada perolehan dana pihak ketiga atau DP3, DPK kan, dan sebagainya lah. Nah saya kira ini juga perlu proses, saya bilang tadi kan, karena ini kan terus terang barangkali kita secara kemanusiaan itu menuntut, kalau pada saat kita menuntut itu selalu tergopoh-gopoh. Nah kan, tapi ketika kita misalnya dalam keadaan stable, nah kan, itu biasa saja. Ya kan, itu juga pada saat kita sakit misalnya sebagai analoginya kan, kita berdoa banyak, berdoa begini, tapi lah sehat, nah kan udah biasa aja kan. Nah saya kira meskipun analogi logika ini tidak nyambung, tapi begitulah manusia, ya kan, kita ini berproses kan. Kecuali mereka tidak mau lagi menyiapkan ataupun lembaga-lembaga itu tidak lagi mau memberikan pelayanan terbaiknya dalam berbagai apakah teknis. Saya kira ini teknis semuanya kan. Kalau regulasinya mereka sudah terima semuanya dari pusat dan daerah, itu nggak ada masalah lagi, ya kan, karena ini adalah kanun ini hasil kesepakatan dua lembaga politik yang ada di Aceh yang diakui oleh negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Nah kan, nah kemudian tujuan daripada ini, daripada lembaga keuangan ini, meskipun masih ada proses, kita akui, kita tidak tutup mata. Nah kan, maksudnya kami ini akui itu, tidak tutup mata. Tapi tujuan hakikat daripada kanun ini dari pasal 5 disebutkan untuk mensejahterakan rakyat Aceh itu keluar dari riba kita. Nah, jadi saya kira kita pun tidak bisa memberikan sesuatu yang exactly begini-begini, tapi itu kan termasuk teknis daripada lembaga masing-masing ini kan. Tapi secara dialogis, nah kan, mungkin kita sudah sampaikan kan, dan juga itu bahagian dari kebutuhan kita juga, nah kan. Nah jadi begitu saya kira. Pak Dr. Hafaz, ada solusi berbeda untuk kasus Pak Rudi? Ya, ini artinya setoran tunai ya, mungkin yang dimasukkan Pak Rudi melalui mesin ATM tunai itu kan. Nah, ya ada banyak bank yang bisa memberikan fasilitas itu. Nah, artinya ya bank konvensional tidak semuanya tidak beroperasi ya. Misalnya BCA. Nah, BCA ini yang tidak beroperasi adalah prinsip konvensionalnya saja, tapi BCA unit syariahnya itu tetap ada. Nah, BCA yang beroperasi di Aceh itu semua bisnis operasionalnya patuh kepada syariah. Artinya BCA yang menjalankan prinsip syariah. Nah, termasuk mesin-mesinnya itu masih bisa dipakai. Nah, ada juga Maybank begitu juga kan, Maybank unit syariahnya yang beroperasi di Aceh. Nah, kemudian ada CIMB Niaga juga, kita bisa menggunakan mesin-mesin itu karena ya CIMB Niaga yang di Aceh adalah CIMB Niaga yang patuh syariah. Baik, ini bisa gunakan jadi, mesin berbeda ya? Masih bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di itu. Nah, dengan proses mergernya tiga bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini menjadi harapan besar ya tentunya, agar ya proses-proses ini segera bisa diwujudkan. Nah, termasuk memperbanyak mesin setoran tunai tadi.
karena ini harapan masyarakat ya. Kemudian permasalahan-permasalahan teknis yang lain ya, karena ya ATM itu kan sekarang berubah menjadi ATM milik BSI ya. Nah ini juga kita harapkan agar tidak ada kendala-kendala teknis dalam pengambilan uang, kemudian dalam pengeluaran uang ya. Nah itu harapan kita. Harapan kita semua ya. Yeah. Karena kan ya logika mengapa bank ini bergabung dalam BSI kan agar menjadi bank yang besar, bank syariah yang besar, yang lebih kuat modalnya. Nah kemudian dan dapat memberikan fasilitas pelayanan yang lebih besar. Nah itu kita harapkan juga dari bank syariah BSI ini. Dan harapannya juga masyarakat bisa menikmati fasilitas dari bank tersebut, Pak. Ada masa-masa teknis seperti tadi. Kita bicara peluang, Pak Dekan. Bagaimana tadi poin yang pertama kemudian yakin. Poin apa lagi untuk edukasi masyarakat tentang kanun ini? Tapi kita akan jawab nanti, Pak. Kita break untuk segmen akhir. Dan kemana-mana pemirsa, kami akan masih kembali di segmen akhir dan kami akan menunggu juga partisipasi Anda setelah yang berikut ini.